dimensional fungsi psikis manusia. Nah, apa aja sih? Simak selanjutnya yuk! Fungsi psikis manusia terbagi menjadi 3. Ada fungsi kognitif, fungsi afektif, dan yang terakhir adalah fungsi amalan. Fungsi kognitif adalah fungsi psikis manusia di bidang kecerdasan, kesadaran, idea, dan lain sebagainya. Nah, fungsi-fungsi ini memancarkan energi atau daya dari aspek dimensi psikis manusia. Terdapat 3 aspek diri manusia, ada aspek jismiyah, ada aspek nafsiyah, dan ada aspek ruhaniyah. Lalu terdapat 6 dimensi psikis manusia, yakni ada al-jism, al-nafs, al-aql, al-qalb, al-ruh, dan al-fitrah. Masing-masing aspek dan dimensi tersebut memiliki daya atau energi yang memancarkan kesadaran, kecerdasan, ide, dan lain sebagainya tadi, yang membuat hal ini memiliki fungsi kognitif pada psikis manusia. Lalu seperti yang teman-teman bisa lihat di segitiga terbalik ini terdapat ada aspek ruh, akal, qalb, dan ada juga aspek nafs. Nah, kita bisa melihat segitiga yang atas, yakni ada ruh, akal, dan qalb, itu menunjukkan pribadi yang ideal. Sedangkan aspek yang bawah, segitiga yang bawah maksudnya, yaitu akal, qalb, dan nafsu itu menunjukkan pribadi non-ideal. Nah, kenapa? Karena di sini pasangan akal dan qalb itu melahirkan kemampuan rasional, emosional, psikis yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan psikis di dalam dirinya. Sedangkan dimensi ruh di sini itu berguna untuk memadukan keduanya dengan memberi tujuan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, yang kalau misalnya ideal di dalam Al-Quran itu disebut dengan sirat mustaqim atau jalan yang lurus. Nah, lalu sedangkan di sini yang di bawah dimensi nafsu itu berfungsi untuk memadukan keduanya, akal dan qalb, kepada jalan yang tidak benar atau jalan yang buruk, yang di dalam Al-Quran ini disebut sebagai dengan khutuwat al-syaitan atau jalan syaitan. Nah, maka dari itu bisa teman-teman lihat kalau misalnya segitiganya mengarah ke atas, maka itu bisa kita sebutkan pribadi yang ideal. Sedangkan kalau segitiganya mengarah ke bawah, itu bisa kita sebutkan pribadi yang non-ideal. Lalu dalam hal ini terdapat 3 struktur fungsi kognitif manusia. Itu ada fungsi kognitif ruhaniyah, fungsi kognitif nafsiyah, dan fungsi kognitif jismiyah. Nah, kognitif ruhaniyah adalah fungsi psikis yang di bidang pengenalan yang diperoleh melalui daya-daya psikis berupa pengetahuan, lalu pemahaman, kecerdasan, kesadaran, dan lain sebagainya. Fungsi kognitif ruhaniyah ini terbagi menjadi 2. Ada fungsi kognitif yang bersumber dari al-fitrah dan ada fungsi kognitif yang bersumber dari al-ruh. Kognitif yang bersumber dari al-fitrah menghasilkan pengetahuan dan kesadaran keagamaan dan keimanan, seperti keimanan kepada Allah, malaikat, akhirat, dan lain-lain. Nah, di sana tertampung berbagai emosi manusia, seperti rasa takut, harap, cemas, cinta, kesetiaan, pengagungan, persucian, dan berbagai macam lainnya yang menghiasi jiwa manusia. Sedangkan kognitif yang bersumber dari dimensi al-ruh itu menghasilkan pengenalan kesadaran spiritual. Kognitif spiritual ini adalah pengenalan dan kesadaran berdasarkan kemampuan potensi luhur batin manusia. Nah, akhir-akhir ini muncul istilah spiritual intelligence atau kesadaran spiritual yang wujudnya dalam kehidupan sehari-hari berupa kebijaksanaan dan sifat kemanusiaan. Lalu terdapat yang namanya kognitif nafsiyah atau pengenalan yang diperoleh melalui daya dimensi-dimensi yang ada pada aspek nafsiyah. Kognitif nafsiyah ini terbagi menjadi 3, ada kognitif qalbiyah, kognitif akliyah, dan kognitif naluriyah. Kognitif qalbiyah adalah kemampuan pengenalan atau kecerdasan yang menggunakan daya qalb, bukan hanya tertuju kepada benar salah, tetapi juga menjangkau pengenalan baik buruk, sopan santun, pantas tidak pantas, mesti dilakukan atau dihindari, dan lain-lain. Kecerdasan qalbiyah sering disebut emotional intelligence atau yang kita tahu kecerdasan emosional. Kesuksesan hidup bukan ditentukan oleh kecerdasan rasio, tapi kebanyakan oleh kecerdasan emosi yang diukur dari kemampuan mengendalikan emosi dan mengendalikan diri. Dalam Islam disebut dengan sabar. Lalu ada kognitif akliyah, yaitu kemampuan jiwa untuk memperoleh pengetahuan dari daya-daya akal. Sedangkan yang terakhir adalah kognitif naluriyah, yakni daya-daya jiwa mengetahui apa yang bersumber dari fungsi daya-daya indera, seperti kulit sebagai alat peraba, telinga sebagai alat mendengar, dan lain sebagainya.
Lalu ada fungsi afektif. Nah, fungsi afektif ini adalah fungsi psikis manusia untuk menentukan sikap atas dasar pertimbangan untuk melakukan suatu penilaian terhadap sesuatu. Fungsi afektif sendiri terbagi menjadi 3. Ada fungsi afektif ruhania, ada fungsi afektif nafsiyah, dan yang terakhir adalah fungsi afektif jismiyah. Nah, fungsi afektif ruhania adalah fungsi psikis yang menentukan sikap atas dasar pertimbangan keyakinan spiritual dan keyakinan agama. Dalam hal ini terbagi menjadi 2, ada afektif spiritual dan ada afektif agamis. Afektif spiritual adalah pertimbangan yang didasarkan kepada potensi spiritual yang berhubungan dengan proses aktualisasi potensi luhur batin manusia. Sedangkan afektif agamis adalah pertimbangan berdasarkan keyakinan agama berupa sejumlah prinsip dan aturan yang ditetapkan oleh agama yang diyakini seseorang. Lalu terdapat juga fungsi afektif nafsiyah yang terbagi menjadi 3. Ada fungsi akliyah, ada fungsi qalbiyah, dan ada juga fungsi nalriyah. Afektif akliyah adalah penentuan sikap atas dasar pertimbangan rasional, yaitu pertimbangan logis, benar, salah, atau pertimbangan. Sedangkan afektif qalbiyah adalah penentuan sikap atas dasar pertimbangan baik dan buruk. Dan afektif nalriyah adalah penentuan sikap atas dasar pertimbangan keuntungan dan atau kerugian yang akan diperoleh jika melakukan suatu perbuatan. Lalu terdapat fungsi afektif jismiyah. Nah, fungsi ini adalah penentuan sikap yang berdasarkan dengan kebutuhan fisik atau biologis, seperti makan, minum, kebutuhan seksual, oksigen, dan lain sebagainya. Nah, fungsi ini adalah sikap yang paling rendah. Jadi, pada tahap ini, nilai kualitas kemanusiaan itu tidak fungsional, bahkan disebut dalam Al-Quran sendiri, jika ada seseorang menggunakan fungsi ini, itu lebih rendah daripada binatang. Lalu yang terakhir adalah fungsi amalan, yakni tampilan daya-daya psikis dalam bentuk tingkah laku yang nyata. Nah, gimana teman-teman semuanya? Apakah sekarang teman-teman udah paham mengenai 3 dimensional fungsi psikis manusia? Nah, apabila teman-teman masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, teman-teman boleh nanya langsung ke aku, boleh hubungin Instagram aku @aliza_nm. Jangan lupa di follow ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kelas C Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini aku Aliza izin untuk undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.